Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putra Lestari dengan NIM 201011201097 dari kelas 07 SAKM 006 Universitas Pamulang. Oke, di dalam video ini saya akan memberikan step atau langkah-langkah pada Zahir Accounting khususnya untuk perusahaan jasa. Bagi kalian yang masih bingung pada tahapan Zahir Accounting, kalian bisa simak pada video ini ya. Let's go! Oke, langkah pertama dalam tahapan aplikasi Zahir Accounting adalah kita buka aplikasi Zahirnya dulu. Setelah dibuka, tampilannya akan seperti ini. Nah, dalam Zahir Accounting ini kita akan membuat perusahaan baru yang dimana ada informasi perusahaannya seperti ini. Nah, ini informasinya. Berikut langkah-langkahnya adalah kita akan membuat data baru. Nah, kita klik pada warna biru. Setelah klik, terdapat informasi perusahaan. Kita akan mencantumkan beberapa informasi pada perusahaannya, seperti nama perusahaan yaitu PT Mencari Cinta Sejati, dengan alamat perusahaannya Jalan Soekarno-Hatta nomor 47, Bandung. Nah, kita isi juga nomor teleponnya. Nah, setelah kita isi, kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita ubah ke Januari, tahunnya ke 2009 sesuai dengan soal yang tadi. Tutup bukunya di Desember. Setelah kita ubah, kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita lanjutkan. Nah, kita lihat dulu apakah udah benar atau belum. Setelah itu kita klik proses. Nah, kita tunggu. Di sini ada jenis usaha. Berhubung kita perusahaan jasa, maka dari itu kita ubah perdagangan umum menjadi jasa umum. Setelah itu klik lanjutkan. Lalu tekan ya. Harap bersabar ya teman. Oke, di sini ada setup data, kita klik lanjutkan, kita pilih rupiah, dan di sini ada dolar, kita ubah 10.000 menjadi 14.000. Kita klik lanjutkan, lalu selesai. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita akan menambahkan customer, data customer dan supplier seperti soal berikut. Nah, nanti kita akan membuat data daftar customer terlebih dahulu. Caranya seperti berikut, yaitu kita isi di data nama alamat, kita klik, lalu kita add data. Nah, di sini ada customer dengan nama perusahaannya seperti soal yang tadi. Kita sesuaikan. Yang pertama dari Nyonya Putri dengan personal jenisnya karena nama orang. Kita masukkan nomor teleponnya juga. Setelah itu kita akan buat baru. Nah, di customer keduanya itu ada dengan nama Nyonya Ayu.
Jenisnya juga personal karena nama orang. Lalu kita isi nomor teleponnya. Setelah kita isi, kita klik baru. Kita akan buat customer ketiga sama seperti sebelumnya. Kali ini namanya adalah PT Harapan Kita. Nah, jenisnya ini company ya, karena sebuah PT, sebuah badan. Dan kita akan isi nomor teleponnya juga. Setelah itu kita akan mendata daftar vendor atau supplier, maka dari itu kita klik baru juga. Sesuaikan juga dengan soalnya, dengan nama perusahaannya PT Kanza. Nah, di tipenya itu kita ganti menjadi vendor karena kita akan isi data supplier. Jenisnya company karena sebuah PT ya. Lalu kita isi nomor telepon. Setelah itu kita klik baru lagi. Kita isi di vendor kedua dengan PT Martina. Tetap company dan kita isi nomor telepon. Setelah itu kita klik baru lagi. Sama seperti customer dan vendor sebelumnya, kita tetap isi di bagian nama perusahaan yaitu PT Sukses Bersama dengan tipenya tetap vendor, jenisnya company, dan kita isi nomor teleponnya. Kita semua sesuaikan dengan soal. Setelah itu ini terakhir kita akan klik rekam. Nah, kita klik ya. Nah, tampilannya seperti ini, kita sudah isi vendor dan customer, lalu kita klik tutup. Nah, setelah kita isi data customer dan vendor, selanjutnya kita akan menyesuaikan nama-nama akun yang ada di soal dengan cara kita klik data rekening warna orange. Nah, di sini kita switch mode dulu. Nah, di sini kita akan menyesuaikan akun-akun yang ada di daftar akun ini dengan yang ada di soal. Seperti ini. Nah, kita sesuaikan akunnya seperti soal ini di daftar akun ini. Kita sesuaikan yang harus diedit yang mana. Nah, di sini ada mesin dan peralatan, sedangkan di bagian soal itu hanya peralatan saja. Kita edit. Nah, kita hapus mesin dannya. Lanjut ke rekam. Kita cari lagi. Di sini ada tertulis perlengkapan, tetapi di sini nggak ada. Kita edit di harta lain saja. Sesuai kodenya juga, kita klik OK. Lanjut kita ubah harta lain menjadi perlengkapan. Setelah itu rekam. Nah, kita cari lagi. Nah, di sini ada akuntansi penyusutan, peralatan dan mesin. Kita ubah juga mesin dannya juga dihapus menjadi akumulasi penyusutan peralatan, lalu rekam. Lalu kita cari lagi yang harus diubah, kita sesuaikan. Nah, di sini ada utang giro, di mana di sini nggak ada, di soalnya tidak ada. Kita ubah utang giro menjadi utang jangka panjang. Oke, setelah itu rekam dan di soal ada utang biaya. Kita ubah di sini dari utang komisi penjualan menjadi utang biaya. Pengubahan ini juga kita harus sesuaikan dengan klasifikasinya ya. Jika sudah, klik OK atau rekam dan lanjut kita cari. Nah, di sini ada modal disetor, sedangkan di soalnya itu adalah modal pemilik. Kita sesuaikan juga dan kita ubah menjadi modal pemilik, lalu rekam. Nah, setelah kita ubah dan sesuaikan dalam soal, lalu kita tutup. Setelah selesai, kita isi saldo awal akun sesuai soal ini. Kita isi saldonya sesuai soal. Langkahnya yaitu kita klik setting.
saldo awal dan saldo awal akun. Nah, di sini kita isi sesuai saldo atau nominalnya pada dalam soal tersebut. Kita sesuaikan di bank 24.700.000. Piutang usahanya di 58. Nah, di cadangan kerugian kita minusin karena itu bisa dibilang piutang yang belum dibayarkan. Oke, lanjut ke sewa dibayar di muka di 18 juta. Asuransi dibayar di muka 7,5 juta. Peralatan di 12 juta. Perlengkapan di 8.800.000. Nah, akumulasi penyusunan peralatan ini depresiasi yang dimana nantinya akan menghilangkan harga aset yang di atas, maka kita minusin. Jadi minus 6.500.000. Oke, lanjut ke utang usahanya di 5 juta. Lalu di utang jangka panjangnya di 10 juta dan utang biaya di 8.200.000. Nah, terakhir modal pemilik 50 juta. Jangan lupa dinilai sebesarnya itu harus 0 ya, teman-teman. Nah, ya di bagian itu harus 0 agar balance dan menandakan saldonya itu benar dimasukin. Lalu setelah selesai, klik rekam. Oke, selesai untuk saldo awal akun. Selanjutnya adalah ke piutang dan hutang usaha seperti soal ini. Nah, kita masukin saldo-saldonya sesuaikan dengan soal ini dengan cara kita klik di bagian setting. Setelah itu saldo awal dan saldo awal piutang usaha. Nah, di sini kita klik baru. Kita isi nama pelanggannya. Kita pilih yang pertama ada di Nyonya Putri. Kita sesuaikan tanggalnya. Lalu kita isi nomor invoice-nya sesuai soal tadi. Kita isi nilai piutangnya di nominal 2 juta rupiah. Setelah itu klik rekam. Sudah muncul, klik baru lagi. Kita isi di Nyonya Ayu. Kita sesuaikan tanggalnya. Setelah itu kita isi nomor invoice dan nominal nilai utangnya, nilai piutangnya. Setelah itu klik rekam. Nah, kita sesuaikan di nominalnya 5.800.000. Setelah itu klik tutup. Setelah saldo piutang, kita beralih ke saldo utang usaha dengan klik setting lagi di saldo awal hutang usaha. Nah, caranya sama seperti saldo awal piutang usaha. Kita sesuaikan data-datanya pada soal yang tadi dengan isi nama pemasok, tanggal, nomor invoice, dan nilai hutangnya berapa. Setelah itu kita klik rekam. Oke, kita buat baru lagi karena datanya ada 2. Kita isi juga nama pemasok. Kita pilih PT Martina, kita sesuaikan tanggalnya. Lalu nomor invoice dan nilai utangnya.
Setelah itu kita klik rekam. Nah, kita sesuaikan juga totalnya 5 juta, lalu tutup. Nah, setelah itu kita akan beralih ke transaksi-transaksi. Nah, di sini ada 4 transaksi. Kita langsung ke transaksi pertama. Transaksi pertama seperti ini. Nah, ini di transaksi pertama ada bukti pengeluaran kas, pelunasan faktur, berarti kita ke pembayaran piutang. Nah, langkahnya adalah kita ke penjualan, lalu kita klik pembayaran piutang usaha warna ungu. Nah, di sini kita klik baru. Nah, di sini kita pilih di darinya itu di soal adalah Nyonya Putri, kita klik. Nah, kita sesuaikan tanggalnya juga. Setelah itu kita ubah memonya di keterangannya yaitu pelunasan faktur. Setelah itu di bagian nomor invoice kita klik. Nah, kita pilih. Oke, kita klik lagi dan kita isi sebesarnya. Lalu kita tap-tap dan rekam. Jika sudah, tekan batal dan tutup. Transaksi pertama sudah, lanjut ke transaksi kedua. Pada transaksi kedua ini ada di pembayaran gaji karyawan, berarti beban gaji dan upah. Kita langkahnya ke transaksi jurnal umum, berarti kita beralih ke buku besar. Lalu pilih transaksi jurnal umum. Nah, di sini kita klik baru. Kita sesuaikan tanggalnya seperti biasa. Kita isi keterangannya di pembayaran gaji karyawan per November 2008. Oke, kita klik kode. Nah, kita pilih beban gaji dan upah karena termasuk beban ya. Kita pilih pada kode akun yaitu beban gaji dan upah. Lalu kita klik dan kita isi nominalnya yaitu di 7.500.000. Nah, dikarenakan jurnal umum harus ada debit dan kredit, kita isi lagi di kode akunnya yaitu bank, karena pembayaran gaji dan upah itu kan di bank ya. Kita isi di bagian kredit 7,5. Nah, jika udah balance, kita rekam. Oke, kita tekan batal, lalu tutup. Setelah transaksi kedua, kita lanjut ke transaksi ketiga yaitu di sini ada faktur yang dimana ada pembelian peralatan, meja dan kursi. Baik, di sini langkah-langkahnya kita langsung saja ke pembelian. Lalu invoice pembelian kita klik. Nah, di sini kita isi nama pemasoknya itu
kita pilih, sesuaikan di soal adalah PT Sukses Bersama. Kita klik di vendor ketiga. Lalu kita sesuaikan juga tanggal fakturnya seperti biasa. Lalu kita tambahkan saja di bagian keterangannya, yaitu pembelian peralatan, dan jangan lupa di bagian kanan atas jasanya kita checklistkan atau kita hitamkan. Nah, kita isi di bagian deskripsi pesanan sesuai dengan soal, yaitu kita ada pembelian peralatan meja dan kursi. Nah, di bagian akunnya kita pilih di bagian peralatan. Kita klik. Setelah itu di bagian diterima kita ada beli meja tuh 1 buah saja, lalu dengan harga 2.500.000. Lalu kita tap dan kita isi lagi deskripsi pesanannya, yaitu kursi. Kita ada pembelian kursi, kita isi lagi kodenya, sama peralatan juga. Kita beli 2 kursi dengan harga yang sama 2.500.000 dan di totalnya 5 juta. Jangan lupa di tanggal pengirimannya kita sesuaikan dengan tanggal faktur, yaitu di 10 Januari 2009. Nah, setelah sudah, kita ada term pembayaran di bagian soalnya itu. Jadi jangan lupa di hari jatuh temponya di 30 hari. Oke. Lalu kita tap agar supaya si saldonya itu sama atau balance bagian saldo terhutangnya, yaitu 7.500.000. Nah, jika sudah, kita klik rekam. Setelah itu kita klik batal. Nah, setelah kita isi di pembelian, invoice pembelian, kita langsung ke data-data, kita masukkan ke data harta tetap karena untuk mencatat dan menghitung nilai perusahaan. Lalu di sini kita klik tambah atau klik baru. Oke. Nah, di sini kita harus masukkan juga pembelian tadi, yaitu meja dan kursi. Kita masukkan satu persatu. Yang pertama kita meja dulu. Nah, kelompoknya ini kita pilih di mesin dan peralatan dengan umurnya 4 tahun. Kita klik. Lalu kita sesuaikan tanggalnya seperti tadi. Setelah itu di harga belinya kita sesuaikan di 2.500.000, nilai residunya kita nolkan, lokasinya kita isi di kantor. Setelah itu kita rekam. Nah, ini baru meja aja. Kita klik lagi, tambah, kita isi juga, kita tambahkan juga meja. Nah, kelompoknya juga sama seperti kursi, seperti meja. Oke, tanggalnya juga kita sesuaikan, harga belinya juga kita sesuaikan dengan nilai residunya 0, lokasinya tetap kita isi di kantor. Setelah selesai, kita rekam. Nah, setelah kita sudah memasukkan di data harta tetap, kita klik tutup. Lanjut kita ke transaksi terakhir, yaitu transaksi keempat. Di transaksi terakhir ini ada faktur lagi, yaitu biaya jasa, berarti pendesa. Nah, langkah-langkahnya adalah kita ke penjualan, kita ke invoice penjualan yang warna hijau limau, kita klik. Nah, di sini ada nama pelanggan, kita sesuaikan, yaitu Nyonya Ayu. Di dalam keterangannya juga kita sesuaikan. Oh, jangan lupa, karena ini jasa,
kita klik atau hitamkan di bagian jasanya di kanan atas. Nah, kita ubah keterangannya, yaitu biaya jasa konsultasi. Kita sesuaikan juga tanggal fakturnya seperti sebelumnya. Setelah itu kita tulis deskripsi pesanannya, yaitu sama seperti keterangan biaya jasa konsultasi. Setelah itu kodenya kita pilih di pendapatan jasa. Oke, kita pilih di pendapatan jasa 1. Kita klik OK. Dikirimnya 1 karena cuma 1 orang ya. Kita klik, kita tekan 1 dan kita masukkan harganya di 8 juta sesuai dengan soal. Lalu kita tap. Nah, jangan lupa untuk tanggal pengirimannya juga kita sesuaikan di tanggal fakturnya, yaitu di 6 Januari. Di term pembayarannya juga, karena di soalnya tertulis di 30 hari jatuh tempo. Oke. Jangan lupa untuk kita cek lagi dan pastikan saldo terhutangnya itu juga nominalnya pas atau sesuai. Nah, di sini masih 0, berarti kita harus tapin aja. Nah, ini sudah. Lalu kita rekam. Lalu klik batal. Oke, finally itulah 4 transaksi yang sudah kita masukkan di aplikasi Zahir. Nah, itu dia langkah-langkah step by step cara menggunakan Zahir Accounting khususnya pada perusahaan jasa. Semoga kalian bisa mengikuti langkah-langkahnya dengan baik dan benar ya. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer akuntansi Universitas Pamuang. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.